Terbongkar. Kelakuan para haters dan juga tukang ngibul ini makin bikin kita geleng-geleng kepala ya. Ya masa iya mereka bilang Pak Jokowi itu sengaja cari panggung dan cuman mau eksis dari kasus ijazah ini. Justru trik licik mereka lah yang akhirnya terbongkar. Mereka-mereka yang menyerang Pak Jokowi inilah yang kemudian dituduh memanfaatkan nama besar Pak Jokowi buat numpang tenar dan nyari viewers doang. Jadi semua ini cuman ajang buat naikin popularitas mereka di tengah kemarahan publik. Dasar tukang drama. Yuk kita telanjangi aja trik-trik ngibul mereka. Tonton video ini sampai selesai. Jokowi itu kan politikus ya. Jadi dia ingin namanya selalu masuk dalam radar media perhatian publik. Selalu ada dibicarakan dalam konteks komunikasi politik. Semakin dibicarakan namanya, dia kan harus mempertahankan namanya tetap ada di papan atas, bukan di papan tengah gitulah, apalagi papan bawah. Jadi semakin dibicarakan, semakin menguntungkan dia juga. Yang nyerang itu kubunya Roy Suryo dan kawan-kawan. Sekarang kenapa Pak Jokowi ngerasa harus diuntungkan begitu? Hah? Emang ada orang untung dihina-hina? Ada. Gaduh siapa gaduh? Ya. Ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh. Nanti saya tidak diuntungkan. Kalau nggak gaduh ya kan, ada macamnya saya mungkin bisa dirugikan. Kalau pada seneng saya masih diuntungkan lah, ya. Jangan gaduh. Buatlah gaduh. Di hal ini menurut saya Pak Jokowi itu dirugikan. Orang-orang ini selalu mengatakan hal buruk lah soal Pak Jokowi. Terus kemudian pengamat politik tadi mengatakan Pak Jokowi nyeting ini semuanya untuk keuntungan pribadi. Untung dari mana? Sekali lagi saya mention ya, saya underline bahwa untuk soal ijazah Joko Widodo itu sudah selesai ya, dan sudah kami bukukan dan saat ini kami sedang sosialisasikan hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi's White Paper ini ke seluruh Indonesia. Nah saat ini tahap yang berikutnya kami sedang melakukan penelitian paralel. Yang pertama adalah terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Judulnya yang nanti insya Allah November 2025 akan kami rilis. Judulnya adalah Gibran's Black Paper. Tuh, ini disebut menguntungkan Pak Jokowi. Pak Jokowi menyeting itu semuanya. Enggak, mikirnya kok enggak kebulak-balik gitu loh. Apa enggak waras? Kalau Pak Jokowi menginginkan dirinya dan keluarganya diserang. Enggak waras itu namanya. Nih lihat. Belum beres soal Pak Jokowi, mereka ini sudah merencanakan mau menyerang Mas Gibran. Setelah menerbitkan buku Jokowi's White Paper, sekarang mereka mau bikin Gibran's Black Paper. Udah kayak menu makanan aja itu ya. Ya kan? Nah terus orang-orang itu yang menuduh Pak Jokowi mengambil keuntungan dari sini, itu gimana cara analisanya sih? Temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut tidak sesuai, oleh karena itu terakhir kepada Pak Presiden Subianto, ya Prabowo Subianto, tolong dibaca buku kami Pak yang Respon, lupa nama presidennya ya. Terakhir kepada Pak Presiden Subianto, Pak Prabowo kali maksudnya, ya kan? telah kami berikan ke Hambalang maupun ke Sekretariat Negara, itulah sebenarnya hasil dari penelitian kami, sumbangsi kami, pemikiran kami. Yang kami laporkan adalah dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah yang telah kami bukukan secara ilmiah, ya jadi RRT ini, Roy Respontiva telah membukukan dalam Jokowi's White Paper. Itu sudah jelas, itu sudah final bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu, ya. Dan yang hari ini kami sampaikan adalah tentang perkembangan di mana Gibran, yaitu wakil presiden kita, itu ternyata tidak memiliki ijazah SMA, SMK, ataupun yang sederajat lainnya. Jadi ini jelas-jelas melanggar aturan yang ada. Jelas, sidang aja belum udah jelas. Padahal ini belum masuk ke persidangan. Seolah-olah mereka itu mau potong kompas, nggak usah pakai proses di kepolisian, nggak usah pakai sidang-sidangan. Udah, manut aja kita nuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, selesai. Itu mau mereka. Publik masih belum percaya bahwa Pak Jokowi berhenti melakukan aktivitas politik. Nah, Gus Solil percaya nggak?
apa namanya? Pak Jokowi pensiun. Kayak misalnya sekarang di Solo ada wisata gini, Jokowi. Kalau menurut saya, mungkin saya bisa keliru ya. Dalam pandangan saya adalah sebetulnya Pak Jokowi tidak cawe-cawe dalam politik, tapi selalu ada pihak-pihak yang kepingin dia terus cawe-cawe. Karena apa namanya, elektabilitas dia, popularitas Pak Jokowi masih tinggi sekali. Dalam politik, kapital seperti ini nggak bisa diabaikan. Nggak bisa dianggurin lah ya. Dan nggak bisa dan mencari seperti itu juga susah. Kapital popularitas seperti Pak Jokowi itu genuine itu. Itu bukan sesuatu yang artifisial, itu genuine beneran. Nah, ya politisi di dalam era demokrasi terbuka butuh yang seperti ini. Tuh, apalagi Pak Jokowi memang bahkan tanpa partai ya sekarang ya. Nama besarnya itu masih sulit diungguli oleh bahkan ketua umum partai-partai besar itu. Bayangin, Pak Jokowi tanpa partai. Ketum-ketum partai masih sulit mengungguli nama Pak Jokowi. Jadi alih-alih Pak Jokowi itu nyari untung dari geger-geger ini, justru yang lebih masuk akal, mereka yang selalu bawa-bawa nama Pak Jokowi itulah yang sedang mau nyari untung. Ada hal yang membuat saya juga terkejut ya ketika Pak Jokowi mengatakan mereka menghina saya sehina-hinanya. Saya menganggap bahwa itu sesuatu yang serius, Mas Roy. Serius. Ketika beliau ngomong begitu, menurut Anda gimana? Sama, saya juga terhina sehina-hinanya ketika riset ilmiah saya dikatakan itu politik. Jadi nggak boleh dong dia ngomong seenaknya begitu, ya gitu ngomong sehina-hinanya, tapi dia menghina rakyat ketika dia tidak menampilkan sesuai dengan undang-undang. Rakyat yang mana dulu nih? Justru kebanyakan rakyat, ini bukan kalimat saya ya, saya menukil, saya membaca dari 2 survei terakhir, itu mengatakan bahwa mayoritas rakyat tidak percaya dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi. Bahasa lainnya adalah rakyat lebih percaya pada Pak Jokowi daripada gerombolannya Roy Suryo CS. Artinya apa? Ya artinya rakyat-rakyat yang disebut oleh Roy Suryo ini rakyat yang mana dulu nih? Rakyat kalah Pilpres kemarin, di mana junjungannya kalah di Pilpres. Yang itu ya pantesan. Bukan informasi publik. Clear. Menghina rakyat siapa nih? Kita semua kan kita pengen tanya. Hak rakyat itu mengerti ya apa let to know ya sesuai dengan undang-undang. Bahkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 itu menjelaskan bahwa itu kita berhak rakyat untuk bertanya. Apalagi yang ditanya itu adalah mantan presiden, orang nomor 1 yang pernah 10 tahun memimpin kita, ya, dan kemudian kalau tambah wali kota tambah gubernur. Jadi lucu aja deh kalau ada orang mana ada lulusan Universitas Gadjah Mada yang sangat terkenal tidak bangga dengan kampusnya. Bangga. Justru kita tidak rela Pak Jokowi dengan kebanggaan beliau lulus dari UGM hanya akan jadi main-mainan Roy Suryo dan kawan-kawan, orang-orang yang cuman mau cari popularitas ya kan, nebeng nama besar Pak Jokowi. Gak rela kita. Bukan soal kebanggaan, sebaliknya justru kita karena bangga sama Pak Jokowi, dan saya yakin Pak Jokowi juga bangga dengan ijazahnya lulusan dari UGM, beliau gak mau lah orang beliau yang kuliah, Roy Suryo yang terkenal ya. Iya kan? Gitu logikanya. Jadi Bang Darmizal, gimana kita membaca manuver teroris ini, Bang? Pertama, saya ini lagi geram dan marah sebetulnya. Makanya saya pakai baju merah membuktikan saya marah gitu ya. Sepatu pun merah. Sepatu merah. Naksir saya ini sepatu ini. Harus di-shoot ini sepatunya. Ini nggak ada lagi jalan ini, harus rame-rame rantas ini. Ini orang ya memang harus dibasmi ya. Watak culas itu nggak boleh tumbuh di luar budaya luhur bangsa kita. Saya marah gitu. Saya jarang pakai serba merah begini. Tapi hari ini saya ingin mengatakan saya marah. Kemarahan itu saya buktikan, saya perintahkan Rejo segera membentuk task force. Nama task force-nya itu Des Teroris. Des Teroris. Ini khusus untuk melawan kejahatan orang-orang yang saya anggap astagfirullahaladzim. Ini bajingan gitu. Saya marah itu ketika dia mendatangi makam ibu, kalau saya manggilnya ibunda, Ibunda Hajah Sujiatmi Noto Miharjo. Saya setiap ke Solo, saya pasti ke Mundu. Mundu itu adalah makamnya keluarga Pak Jokowi, memang di luar dari kota Solo. Kira-kira setengah jam perjalanan lah.
Yang mereka ngumpul-ngumpul, yang baca ini baca itu segala macam. Jadi saya marah. Jadi Bang Darmizal, Tuh, sampai segitu marahnya pendukung Pak Jokowi. Atau mungkin sebagian besar rakyat yang nggak percaya isu ijazah palsu yang dihembuskan, yang dilempar, yang dikompor-kompor dan dibakar biar heboh sama gerombolan Roy Suryo dan kawan-kawan. Males kita. Presiden yang kita banggakan 10 tahun memimpin Indonesia diinjak-injak namanya ketika beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau orang-orang yang tepuk tangan ketika Roy Suryo menginjak-injak nama Pak Jokowi, menurut saya itu orang-orang yang tidak tahu cara terima kasih. Kita itu dipimpin Pak Jokowi 2 periode. 2020 dihantam COVID, kita dengan pemimpin sekaliber Pak Jokowi gitu ya. Itu kita dibawa keluar dari karut-marut COVID itu dengan kepala tengadah ke atas, istilahnya itu kan begitu. Kita masih bisa pulih dari luka-luka akibat dari COVID. Bahkan dunia internasional itu memuja-muji keberhasilan Pak Jokowi memimpin Indonesia untuk tetap bisa apa istilahnya keluar dari cengkraman COVID waktu itu. Nah, kok kita nggak terima kasih sama pemimpin-pemimpin yang seperti ini? Ya kita harusnya terima kasih lah, bukan justru menginjak-injak nama besar beliau. Saya jadi nggak bisa nalar gitu. Apa kemudian yang menyebabkan sebegitu bencinya gerombolan Roy Suryo dan kawan-kawan? Padahal mereka itu ibaratnya ya, padahal mereka itu diselamatkan dari COVID. Apa Roy Suryo lebih pengen kena COVID dan gak diselamatin? Gitu, nyesel. Wah, harusnya Pak Jokowi kemarin tuh pas saya kena COVID gak usah diselamatin. Gitu, menyesal. Lah kok aneh? Boleh, ya. Jelas gak tuh para termul itu? Mumpung masih semua baju dulu. Tutup dulu ini. oh alah. Oh iya. Itu mau ditutup ya. Aduh. Atau diturunkan juga boleh, Pak. Sambil ketawa ciri khasnya Roy Suryo, ketawa yang agak aneh dan agak mistis menurut saya ya. Nggak ngerti kalau nonton video Roy Suryo ketawa tuh ini kayak bukan ketawanya orang yang seperti biasanya gitu ya. Ini beda, ini ketawanya tuh beda gitu. Nah sambil ketawa ke TV begitu, dia itu nutupin muka atau foto mukanya Mas Wapres yang dipajang. Ini nggak punya adab orang ini, nggak punya adab orang ini. Saking bencinya aja, justru ini menunjukkan betapa bencinya Roy Suryo ke Mas Gibran. Cuman gara-gara Mas Gibran adalah putra dari Pak Jokowi. Coba kalau Mas Gibran bukan putra Pak Jokowi, gak ada urusan Roy Suryo. Ya gak sih? Jadi kalau misalkan saya bilang sekarang apapun yang berhubungan dengan Pak Jokowi adalah bahan buat mereka bahas-bahas, buat mereka bakar-bakar. Ya bener orang begini cara mainnya. Biar viral aja. Dapat views, dapat panggung, siapa tahu nanti dapat job. Bisa. Saya bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya Jokodo, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Pernah ketemu Pak Jokowi, karena saya mantan juru bicaranya, dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Tapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan fisik, secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu. Tuh. Pak Jokowi itu orang-orang di sekelilingnya sampai heran. Bapak itu dihina-hina seperti ini, kenapa kok nggak ngambil tindakan yang tegas begitu? Itu jawabannya seperti yang diceritakan oleh Irma Caniago ya. Selama mereka tidak menghina marwah pribadi beliau, selama tidak menyentuh tubuh dan juga menggeruduk rumah misalkan yang dalam arti ini adalah personal sekali. Rumah itu kan personal sekali ya kan. Itu beliau masih bisa memaafkan. Tapi kalau sudah menghina sehina-hinanya, ya tunggu saja. Pak Jokowi ini
Ketika politisi-politisi lain itu takut ya berurusan dengan Pak Jokowi, orang-orang ini menggali kuburnya sendiri kalau menurut saya. Ya nggak apa-apa, silahkan saja, tapi ada konsekuensinya gitu. Bahkan saya ingat dulu ketika Pak SBY memimpin ya kan, Pak SBY itu masih jadi presiden, pernah loh melaporkan orang-orang yang menghinanya ke polisi. Pertanyaan, Pak Jokowi pernah nggak? Pernah nggak Pak Jokowi semasa jadi presiden melaporkan para penghinanya ke polisi? Nggak ada, nggak pernah. Justru pendukung-pendukung Pak Jokowi yang kemudian geram gitu. Pak Jokowi kok diem aja lapor polisi. Pak Jokowi sendiri nggak pernah. Menurut kalian, seperti yang kita bahas di video ini, siapa sih yang sedang memanfaatkan situasi? Pak Jokowi atau para penyerangnya? Komentar kalian silahkan.